Nah, ketika seorang wanita ini kategorinya nomor 4 ya, yaitu mu'tadah, maksudnya wanita ini pernah haid dan suci dan dia tidak mumayyazah ya, tapi dia mengetahui ya, ingat kapan dia haid ya, kapan dia keluar darah dan berapa banyak. Ini penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Berjumpa lagi di konten kita ngaji kitab Bajuri ya, saat ini syarah daripada Fathul Qorib Al-Mujib. Masih sama pembahasan kita mengenai tentang istihadhah ya. Ini adalah hal yang menurut saya hal yang sangat bisa dikatakan jelimet ya, tapi insya Allah kita akan memahami sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saya diberi kefahaman dan kita semua diberikan kemanfaatan ilmu, amin ya rabbal alamin. Nah, saya akan bahas mengenai suar ataupun kategori seorang yang mustahadhah yang keempat, yaitu mu'tadah ghairul mumayyazah ya, mu'tadah ghairul mumayyazah. Nah, ini adalah seorang wanita yang sudah pernah haid dan suci, kemudian dia tidak mumayyazah ya, artinya darahnya itu hanya satu sifat yang keluar, merah saja misal, atau mungkin hitam saja, tidak ada yang lain. Kalau misal ada dua, itu sudah dikatakan mumayyazah, tapi juga harus memenuhi syaratul mumayyazah ya, yang kemarin saya bahas ya, ada 4 yang harus dipenuhi bisa dikatakan mumayyazah ya. Nah, ketika seorang wanita ini kategorinya nomor 4 ya, yaitu mu'tadah, maksudnya wanita ini pernah haid dan suci dan dia tidak mumayyazah ya, tapi dia mengetahui ya, ingat kapan dia haid ya, kapan dia keluar darah dan berapa banyak. Ini penting ya, karena jika dua ini tidak ada, maka jatuhnya nanti di mutahayyirah, yaitu seorang wanita yang dihukumi bingung ya. Ada dua kemungkinan ketika wanita ini keluar darah tapi kok nggak mengetahui kapan keluarnya, mulainya, dan berapa banyaknya. Ini masalah nanti, ini hukumnya bisa agak ribet nanti ya. Kita bahas yang keempat dulu. Saya ulangi, seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci dan dia tidak mumayyazah ya, artinya mungkin hanya satu sifat darahnya atau tidak memenuhi syaratul mumayyazah yang 4 ya. Kemarin syaratul mumayyazah yang 4, yaitu yang pertama darah kuat itu tidak kurang daripada 24 jam, dan yang kedua darah kuat tidak melebihi daripada 15 hari, dan yang ketiga darah lemahnya tidak kurang daripada aqallu tuhur 15 hari, dan darah lemahnya nomor 4 harus wilaan, berturut-turut runtut keluarnya. Nanti 15 hari itu harus runtut, tidak dijeda dengan darah yang kuat. Artinya ketika darah merah dan hitam, berarti darah merah dikatakan darah lemah. Ini keluar darahnya harus 15 hari dan dia harus berturut-turut. Itu kategori bisa dikatakan mumayyazah. Jika tidak memenuhi syarat 4 itu, maka dia dikatakan ghairul mumayyazah. Nah, seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci, kemudian dia kurang daripada 4 syarat tadi, atau hanya keluar satu sifat ya, maka dia dikatakan mu'tadah ghairul mumayyazah, itu bahasa Arabnya. Nah, dengan catatan dia harus mengingat kapan dia keluar darah dan berapa banyak, berapa hari dia keluar. Nah, ini catatan penting bagi seorang wanita. Tidak boleh sedikit pun mengabaikan tentang masalah darah. Karena kalau sampai lupa, misalnya lupa ini, nggak ingat kapan keluar darahnya, berapa banyak, berapa harinya maksudnya, ini nanti jatuhnya ke mutahayyirah. Mutahayyirah ini masalah nanti, hukumnya lebih ribet ya. Nah, ketika wanita ini statusnya adalah yang seperti ini nomor 4,
maka faturadu ilaiha qadrun wa waqtan, maka dikembalikan lagi kepada qadrun wa waqtan, berapa banyak haidnya, berapa hari, dan kapan mulainya. Contoh seperti ini, seorang wanita falau hadat fi syahri khamsata ayamin min awalihi masalan, di bulan pertama seorang wanita ini haid, ya, haid di awal bulan, ya, itu 5 hari misal, ya, cuma ustuhidat, kemudian dia istihadah, ya, di misal bulan Januari, di awal bulan dia 5 hari ini dia haid. Nah kemudian setelah itu kemudian dia istihadah bulan kedua lah, misal katakan bulan kedua dia haid 12 terus, maka fa haiduha wal khamsatu min awal syahr wa turuha baqiyatu syahr. Jadi haidnya itu 5 hari yang tadi itu bulan pertama, kemudian sucinya semuanya itu suci, gitu ya, amalan bi'adatiha wa illam tatakarrar. Jadi seorang wanita misal di bulan Januari dia haidnya seperti itu 5 hari, bulan Februari ternyata 5 hari itu nggak cukup, keluar terus, maka ya asal dia mengetahui kapan mulai haidnya dan berapa hari dia haid, ya, maka dikembalikan itu, ya, istihadahnya itu kan semuanya itu kan darah nih, misal di bulan kedua, di bulan Februari dia keluar darah 20 hari misal, ataupun 30 hari misal, ya, maka hukum haidnya adalah 5 hari. Ini mengambil daripada adahnya, kebiasaannya di bulan Januari tadi, meskipun hanya sekali adahnya, jadi tidak harus 2 kali atau 3 kali, cukup sekali, ya. Di anal adah tasbutu bimarratin illam takhtalif, tapi catatannya tidak beda-beda kebiasaannya, ya. Kalau misal kok beda-beda, maka nggak bisa hanya sekali. Misal contoh bulan November dia 5 hari biasanya, bulan Desember ternyata haidnya ini normal, belum istihadah, Desembernya dia 7 hari misal. Nah bulan Januarinya misal kok 5 hari misal, ya, atau katakanlah 4 hari lah, 4 hari, maka ini tidak bisa, ya, tidak bisa hanya serta-merta berpegangan dengan yang terakhir, nggak bisa, 4 misal nggak bisa. Maka ini dilihat dulu, kalau misal dia itu runtutan, contoh begini, dia punya kebiasaan itu runtut, nanti misal gini ya, dia akan punya kebiasaan kembali lagi, misal bulan pertama 4, ya kan, 4 hari keluar haid, bulan kedua 3 hari misal, bulan ketiga 2 hari 4 hari, 3 hari, 2 hari misal, terus balik lagi 4 hari, 3 hari, 2 hari, balik itu namanya. Nah itu maka nanti ngikut ke hukum haidnya yang mana, ketika istihadah dia ngikut urutan itu, jadi urutannya misal 4, 3, 2, 4, 3, 2 misal begitu, maka ketika dia istihadahnya di bulan berapa itu ngikut urutan daripada yang tadi itu kalau runtut. Kalau misal tidak runtut, nggak seperti itu ya minimal harus 2 kali. Contoh misal bulan November itu 5, bulan Desember itu 6, ya kan. Nah terus bulan Januari itu balik lagi 5, ya itu cukup. Berarti ketika bulan Februari dia mengalami istihadah, dia ambil ke yang 5 itu berdasarkan karena ada kebiasaan 2, ya. Tapi kalau tidak beda-beda itu cukup kebiasaan hanya 1, ya, tuh cukup. Kemudian kita akan bahas yang nomor 5, ya, mu'tada'ah ghairul mumayyazah an-nasiyah li'adatiha qadran waqtan. Namun ini mungkin penjelasannya akan saya jelaskan di waktu yang akan datang, ya, karena saya tahu ya hal begini itu jarang sekali dibahas.
Untuk itu dari saudara-saudaraku mungkin ada yang apa, ini kok koyong ini bisa iskal, monggo ya, saya membuka untuk kita berbincang mengenai hukum-hukum ini. Kita mungkin yang menonton ada yang laki-laki, justru ini dijadikan kita ya untuk belajar mengenai hukum ini yang era modern sekarang ini. Tentu ini hal jarang ya dipelajari. Banyak ngaji-ngaji itu atau kajian-kajian itu yang tidak membahas secara fikih yang seperti ini. Nah, cukup sekian di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita, umur kita. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.